Saat guru privat melakukan hal gila kepada seorang anak didiknya sendiri, padahal sang murid awalnya hanya ingin belajar untuk mempersiapkan untuk ujian tes kelulusan di sebuah universitas. Namun karena suatu hal mereka pun menjalin hubungan yang tak seharusnya. Film yang berjudul Your Tutor yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini kita panggil saja Deva. Dia baru saja lulus SMA dan sedang dalam masa liburan. Karena masa liburan itu ayah dan ibunya mengajak jalan-jalan keluar kota. Tapi dia tidak mau. Dia ingin mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ujian universitas yang akan ia tuju. Dan karena dia butuh seorang pembimbing atau guru privat yang bisa membantunya, kebetulan Deva akan mengambil jurusan sastra asing. Dan hal itu dia mencoba mencari guru pembimbing di salah satu website yang menyediakannya. Beruntung kala itu Deva menemukan seorang guru privat yang sedang tidak banyak murid. Ya, kita panggil saja Aisyah. Dia adalah seorang lulusan sastra yang siap membantu Deva untuk bisa lulus ujian universitas. Aisyah tinggal sendirian di apartemennya. Entah apakah dia sudah pernah menikah atau belum, yang jelas dia terlihat kesepian. Pertemuan pertama mereka tidak akan belajar banyak-banyak. Terlebih dahulu, hanya sedikit perkenalan dan Deva diminta untuk membaca sebuah buku yang bertuliskan Madame Bevole. Keesokan harinya, Deva kembali sambil memberikan sebuah kaset video yang isinya adalah film. Katanya, di dalam film itu bisa menjadi objek pembelajarannya. Namun sepertinya Aisyah tidak menyarankan Deva belajar dari sebuah video. Jadi dari situ pembelajaran di antara mereka dimulai. Namun saat Aisyah tengah menjelaskan, Deva melihat sebuah pesona yang menarik dari seorang Aisyah. Dia memperhatikan setiap gerak-geriknya dan bahasa tubuhnya. Bahkan ketika Aisyah memotong bunga yang ada di belakangnya juga. Hari-hari terus berlalu. Deva dan Aisyah mulai mengenal satu sama lain. Mereka semakin terlihat tidak canggung. Namun kali ini Aisyah yang melihat sesuatu pesona yang ada di dalam diri Deva. Bahkan sudah lama dia tidak memperhatikan seseorang dari jarak sedekat itu. Padahal dia sudah sering mengajar murid-murid yang lain. Namun Deva berbeda. Bahkan seakan-akan hujan turun seraya memberitahukan kalau masa-masa indah akan segera datang. Suatu hari Deva kembali mendatangi apartemen Aisyah. Kala itu dia sudah mengetuk pintunya, namun tidak dikunci dan Aisyah tidak menjawab. Deva yang penasaran langsung masuk begitu saja, takut kalau ada maling yang masuk. Namun ternyata Aisyah ada di dalam kamar dan Deva tidak sengaja melihatnya sedang ganti baju. Ya, dari sini Deva mulai menang banyak. Namun sayangnya hal tersebut tidak lama karena Aisyah menyadari keberadaannya, di mana ia sambil salah tingkah. Mereka lantas mulai pelajaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Esok harinya, Deva kembali sambil membawa bunga untuk Aisyah. Bunga itu untuk menggantikan bunga yang sudah layu. Jadi, ruangan apartemen Aisyah akan kembali wangi. Padahal Aisyah tidak meminta itu dan tidak usah repot-repot membantunya. Tapi pas dia balik badan, Deva sudah ada di belakangnya dan suasana jadi semakin tegang. Tidak hanya Deva, Aisyah juga makin hari makin kepo dengan kehidupan Deva. Jadi saat ada kesempatan, dia mencoba mencari akun Facebook Deva dan melihat foto-fotonya. Sampai suatu hari, Deva kembali datang ke apartemen Aisyah. Tapi kala itu mereka tidak belajar sastra, melainkan belajar yang lain. Sampai sini, kalian paham kan? Hari demi hari, minggu demi minggu mereka lewati dengan belajar dan terus belajar. Termasuk kegiatan bercocok tanam juga. Jadinya seimbang. Namun namanya hubungan seperti itu pasti ada saja hambatannya dan masalahnya. Jadi malam itu Deva datang padahal sudah larut malam. Dia cerita kalau dia baru saja minum amer sama teman-temannya dan sudah main sama salah satu teman wanitanya. Hal itu mungkin akan sedikit membuat Aisyah kesal, namun dia tidak marah. Itu adalah hal yang wajar menurutnya. Deva bebas melakukan apa yang ia inginkan. Aisyah mengucapkan kata-kata itu sambil berkaca-kaca. Mungkin dalam hatinya dia tidak rela jika Deva bersama dengan orang lain. Saat itu Aisyah mencoba menenangkan Deva lalu meminta untuk pulang.
Teman-temannya bilang kalau teman wanitanya itu bernama Anastasia. Jadi Aisyah mencoba mencari di Facebook dan benar saja dia masih muda dan terlihat masih pink. Semenjak itu juga Anastasia sering mendatangi Deva. Ya, sambil basa-basi kalau mereka bisa jalan bareng dan happy bareng-bareng lagi. Tapi Deva tidak begitu menanggapinya. Deva masih lebih nyaman dengan Aisyah. Singkat cerita, malam itu lagi-lagi mereka jalan-jalan di sebuah taman. Aisyah mengatakan kalau di sini dia tidak begitu nyaman. Jarak di antara mereka cukup jauh. Orang-orang yang melihat mereka mungkin akan beranggapan lain. Deva berusia 17 tahun, sementara Aisyah sudah 30 tahunan. Tapi hal itu ternyata tidak membuat mereka menjauh, malahan makin dekat dan lengket. Dan malam itu juga mereka kembali melakukan kegiatan bercocok tanam dengan penuh hikmat. Setelah selesai dari apartemen Aisyah, di luar Deva tidak sengaja bertemu dengan Anastasia. Kebetulan di sana ada keluarganya, jadi dia main ke sana. Kebersamaan Deva dan Anastasia kala itu disaksikan langsung oleh Aisyah dari jendela apartemennya. Tidak hanya malam itu, bahkan esok harinya Aisyah juga melihat Deva, Anastasia, dan teman-teman lainnya mengumpul di pinggir dermaga. Tentu saja Aisyah merasakan perasaan yang sedikit kesal dan sedih. Namun pada dasarnya Deva memang seharusnya bersama mereka, bukan dengan yang lebih tua. Apalagi dia adalah gurunya dan seharusnya mengajarkan hal yang baik padanya. 1 bulan telah berlalu dan sepertinya hubungan Deva dan Aisyah mulai renggang. Hal itu memang sudah bakal terjadi. Ayah dan ibunya Deva juga sudah kembali dari liburannya. Jadi untuk sementara mereka tidak akan bertemu. Hingga beberapa hari kemudian, Deva mencoba mendatangi Aisyah di apartemennya. Sampai di sana, Deva melihat Aisyah terdiam dan seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Di sana Deva seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kalau hubungan di antara mereka harus berakhir sampai di sini. Hingga ujian tes universitas telah dimulai, Deva dan beberapa temannya sepertinya telah berhasil lulus. Deva juga terlihat memiliki kekasih baru, bukan Anastasia. Mereka terlihat bahagia dan serasi. Saat mereka berpisah di tengah jalan, Deva tidak sengaja melihat seorang wanita yang mirip dengan Aisyah. Dia mencoba mengejarnya, dan memang benar saja itu adalah Aisyah. Mereka tidak saling berbicara, hanya saling menatap. Deva ingin mengatakan terima kasih atas waktu yang pernah mereka lalui bersama. Deva juga berterima kasih karena berkat Aisyah, dia bisa masuk ke perguruan tinggi dengan baik. Tamat. Ending yang sangat mengaisahkan. Itulah alur cerita Deva dan Aisyah. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerah.